tak cintane kanggo sego mengko bersama Allahumma salim ala Sayyidina Muhammadin Allahumma salli wa salim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma billahi sholatan daimatan bidawamil mukilahin daimatan bidawami zaman kepungkur ono zaman buntutan iso rame rame loro ramalan kepungkur ono zaman buntutan iso rame rame gambar kucing kira gambar bengi diputer tuang edan bengi diputer tuang edan Allahumma wa salim ala wa maulana Muhammad adadama wilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi sholatan daim. Tak cerita sedikit. Ki biasanya saya tuh pakai bahasa Korea. Tapi mohon maaf karena posisi ini ada di Jawa Barat, jadi saya susah untuk membahasakan Korea. Asli saya sebenarnya Korea Selatan, Pak. Kroya wilayah Kidul. Kroya Kidul, jadi Korea Selatan, Kidul itu selatan. Ya, jadi mohon dimengerti sedikit. Jadi tadi itu kebetulan cari kue yang berbentuk roti itu nggak ketemu. Untuk belajar orang Korea, belajar dengan bahasa Jawa Barat atau bahasa Sunda itu jadi kan susah. Bisanya cuman aing teh. Ini masalah sangat ini. Suatu ketika baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang istirahat. Tolong sih pandang aku, jangan ngobrol sendiri. Bu, apa masih kurang ganteng sih? Sehingga aku dicuekin, kan nggak enak kalau dicuekin, Bu ya. Pak karo turu, Pak. Suatu ketika baginda Nabi Muhammad sedang istirahat Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah malam. Lalu datang tamunya malaikat Jibril alaihi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kaget Kanjeng Nabi. Waalaikumsalam. Ada apa Bril? Kan panggilnya Bril, masa kat. Waalaikumsalam ya Jibril. Ada apa Bril? Apakah ada perintah buat saya Bril? Begini ya Rasulullah, ingatlah ya Rasulullah, ketahuilah ya Rasul, pada malam hari ini
Allah tidak memerintahkan apa-apa untukmu dan umatmu. Terus kenapa aku dibangunin? Kan lagi enak istirahat. Ya Rasulullah, engkau adalah kekasih Allah, engkau adalah manusia yang paling mulia. Ketahuilah pada malam ini, udah bengiki dulu, maksudnya pada malam ini dan yang berketepatan malam 15 nah ini kalau tempat saya itu ruah te ayat tu taroah mah kirim arwah. Kalau tempat saya emang ruah bukan roah, tapi sama ya. Nah, ya Rasul, ketahuilah pada malam hari ini, di sepertiga malam ini, futihat abwabus sama, dibuka pintu langit oleh Allah ya Rasul. Pada malam 15 Sya'ban ini ya Rasul, Allah membuka pintu langit. Wa nazalat rahmatallah, dan Allah menurunkan rahmat ke bumi ini ya Rasul. Maka bangunlah, sujudlah, sholatlah, lalu angkatlah tanganmu ya Rasul, mohonlah, berdoalah untuk umatmu, maka Allah akan mengabulkan doa-doamu dan seluruh umatmu. Amin Allahumma. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus pergi ke kamar mandi, ambil air wudhu, menjalankan sholat sunnah, dan lalu Rasul berdoa kepada Allah, mohon supaya semua umatnya diampuni dosanya. Amin Allahumma. Allahumma. Maka dari para ulama sampai sekarang, dari Rasul, para sahabat, para tabi'in, para wali-wali Allah dan ulama-ulama terdahulu mengajarkan pada kita semua setiap malam nisfu Sya'ban untuk melakukan sholat sunnah. Ada yang sholat tasbih, betul? Ada yang sholat mutlak, ada lagi sholat nisfu Sya'ban. Terus kita semua dididik oleh para ulama-ulama terdahulu. Satu, setelah selesai sholat membaca surat ya berapa kali? 3 kali. Doa setelah membaca 1 kali surat Yasin, apa yang kita doa? Tenyaho, nyuhun panjang umur tok tapi nggak dikasih rezeki, mau? Minta ilmu, minta rezeki yang baru. Pertama kita minta dengan Allah supaya kita diberikan ilmu yang barokah, rezeki yang berkah, rezeki yang banyak. Terkadang kita semua, apalagi sudah menghadapi bulan Ramadan, betul Bu? Kebanyakan ibu-ibu itu mulai mendeketin suaminya, betul Bu? Papa, bentar lagi Ramadan, Papa. Emang ada apa kok Ramadan kok ribut Bu? Kan kebutuhan banyak Pak, tolong Pak cari duit. Betul. Makanya lihat Bu, bapak-bapak kalau sudah mendekati bulan Ramadan pasti sudah mulai tidak kerasan di rumah. Karena apa? Siap mau diomelin sama Pak majikan, sama istrinya. Kecuali istri-istri yang sholih, istri-istri yang senang membaca sholat,
Insya Allah ayah bentar lagi puasa ya. Ya ada apa? Gak apa-apa ya, kita yang rukun ya. Kita mulai tirakat ya. Kalau puasa kan jarang makan, kita nggak usah beli beras ya. Beda Bu, kalau di Lampung, kalau bulan Ramadan sudah dekat, istri-istri itu sudah mulai keluar taringnya. Karena bahasa di Lampung itu kan banyak yang Jawa Bu, jadi kalau ngomong enak, bapaknya kayak sarap Ramadan leneng apa sih ya, siap-siap ngumpulna kayak bawang brambang entek, lombok entek, berasnya larang saiki entek kabeh, jangan ngomong pejemeneng bae golek duit. Kalau di sini insya Allah enggak, kalau di Tangerang enggak, kalau di Karawang enggak, istrinya solih. Wah kabeh saking soleh wah akeh rondo. Karena sang suami tidak pernah diuring-uring, nggak pernah dimarah, sehingga sang suami diem, lama-lama stroke. Saking terimanya para suami, lihat suami-suami ibu tuh sebelah sana kan pucet semua itu, baju aja jarang ganti Bu. Beda sama ibu-ibu, kalau mau sholawatan pakai seragam, mau pengajian muslimatan lain lagi seragamnya, pengajian pagi seragamnya putih, pengajian malam seragamnya hitam biar kayak genderuwo. Pengajian siang bajunya pink. Tapi bapak-bapak Masya Allah Bu, sampean bisa lihat baju buat tahlilan itu putih, buat yasinan, buat ngelayat, buat kondangan, buat kunjungan keluarga, buat kumpulan partai nggak pernah ganti. Karena saking cintanya dengan istri sehingga suami rela untuk tidak makan, untuk tidak ganti baju, tidak pernah ganti peci, yang penting istri maka bulan Ramadan sambutlah dengan ceria. Barang siapa yang siap atau sukacita dengan datangnya bulan Ramadan, haruma jazadahu ala niron, maka dia haram jasadnya masuk neraka. Allahumma sambutnya marhaban ya. Dah kita nikmati ngaji sholawat sambil ngaji. Bulan Ramadan sebentar lagi tiba, ayo kita sambut dengan rasa bahagia. Alhamdulillah ya Allah, semoga Engkau panjangkan umur kami, berilah rizki pada kami, rizki yang halal serta barokah. Setelah baca Yasin yang terus Yasin yang kedua, setelah selesai kita baca Yasin kedua, apa yang kita minta? Minta supaya Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, dosa keluarga, dosa guru-guru, dosa anak cucu, dosa tetangga. Allah nggak percaya. Kalau bisa mah tetangga dosanya segunung, biarin. Orang dia serik sama saya kemarin yasinan, kita nggak dikasih kue, padahal waktu kita yasinan selalu kami kasih kue. Tetangga nggak jelas, biarin dosanya numpuk gitu. Na'udzubillah minta sama Allah bareng-bareng, Allahumma firli, ya Allah ampunilah dosa kami, wali walidaya dan dosa kedua orang tua, wali masyayikhina dan dosa guru-guru, dosa anak cucu, dosa keluarga besar, dosa tetangga,
dan semua dosa ahli kampung kami ya Allah. Jaluk minta sama Allah supaya kita diberi ampunan, Allah akan mengampuninya. Allahumma. Sambil sujud syukur sambil nangis. Kalau ibu kan pinter acting sih, pinter acting nangis. Iya, orang ibu itu lagi seneng aja nangis, apalagi sedih. Ya Allah, pura-pura. Paling pinter acting itu kali ibu. Ya Bu, orang bahagia anaknya wisuda, pelukan, oh anakku, gitu langsung nangis. Acting lagi, banyak duit nangis, nggak punya duit. Tetangganya mati, orang tuanya mati, anaknya mati, nangis terus. Acting, habis nangis ketawa. Suaminya mati, nangis. 7 hari kemudian udah senyum. Tadinya bilang, papa kalau kau mati aku makan apa papa? Habis-habisan, sudah 1 minggu udah datang. Oh. Malah terkadang itu dari pengurus para janda-janda tua itu malah langsung, tenang Bu, jangan khawatir, kalau butuh apa-apa ada saya. Wah, biasanya para ustadz itu kalau di kampung sana Bu, kalau di sini insya Allah banget nemen. Pinter acting nangis, maka dengan Allah acting ora popo. Karena tetesan air mata air mata kita itu akan bisa menghapus daripada beberapa dosa-dosa kita. Amin Allahumma. Allahumma. Ya sementara acting dulu, pura-pura nangis, suwi-suwi nangis tenanan, meresapi begitu banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Allahumma ingat semua dosa-dosa kita, Masya Allah, setiap detik, setiap nafas, baik maksiat kepada Allah atau maksiat kepada sesama manusia, minta kita ampunan kepada Allah. Apalagi kita nanti sudah mendekati Ramadan, kita sebelum masuk bulan Ramadan, temui yang punya suami, temui suami kita. Bapak, temui istri kita. Apa? Ibu yang pertama, papa, duduk dengan baik. Pak, aku mau ngomong Pak. Rayu nih. Iya, ada apa Bu? Ini kan besok udah mau puasa Ramadan. Terus aku minta maaf ya Pak, bila aku banyak salah. Selama 1 tahun ini aku kan sering nggak bisa ngrumat Papa. Nanti Bapak rencana mau kemana? Bapak mau ngarit. Baik sekali bagi kita dalam keluarga saling memaafkan sebelum masuknya bulan Roma. Pak, pernah Pak, ibu kalian atau ibu bapak ini, istri bapak pernah nggak minta maaf sebelum Ramadan? Insya Allah selalu ya. Orang tahu belas dulepi sambel weh Mbak. Iya, orang mau lebaran, orang udah datang lebaran aja istri terkadang lupa kok, udah sungkem kemana-mana. Aku belum sungkem sama papanya tole. Wedan keliling ngono lali urus sungkem. Baru datang langsung, Pak, lahir batin ya Pak. Apa? Minal aidin wal pak izin ya Pak. Apa itu? Masa minal aidin wal pak? Kan kalau orang Jawa Barat nggak punya F, punyanya P. Jadi minal aidin wal pak izin. Kalau di Lampung minal aidin wal fa izin. Kalau di Jawa Barat saya denger itu minal aidin wal pak izin. Mohon maaf lahir batin. Janganlah Bu, masa sama suami cuma sambil berdiri langsung, Pak, minal aidin wal pak izin ya Pak. Apa itu? Duduk yang bagus, syukur-syukur ibu ada di bawah, bapak duduk di kursi lah, sungkem malah sampean ngeres.
serang gading. Papa, selama 1 tahun ini Papa, saya banyak salah pastinya sama Papa. Nggak bisa ngerawat Papa, nggak bisa ngopenin Papa. Terkadang Papa sampai bikin kopi sendiri, kasih makan sendiri. Jadi mulai detik ini Papa, sebelum Ramadan datang, ampunilah semua dosa-dosaku Papa. Papa langsung jawab, tenang Dek, begitupun saya Dek. Langsung, Bu, aku juga banyak kekurangan selama ini, nggak pernah kasih duit. Pastinya kasih 1 bulan sekali aja cuma 3 juta, terkadang cuma 1 juta. Maafin aku ya Bu, selama ini saya jadi suami belum bisa baik. Langsung pelukan, teletabis berpelukan. Indahnya Ramadan akan terasa indah. Nanti kita sholat tarawih bareng ya Bu. Iya Papa. Mesra. Langsung ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmume ibu rasanya bahagia. Beda istri kalau kurang daripada ribut melulu, abahnya, ayahnya, suaminya nggak pernah kasih apa-apa di bulan Ramadan, suruh makmum sholat. Walaupun amin, nesu, pasti nggak enak didengar. Terkadang malah lawan lagi. Buat apa terawih? Sama aja nggak punya duit. Besok loh Pak, banyak yang kita butuhkan. Kita harus beli cincau, harus beli kolang-kaling, besok kolak harus ada, apa-apa ada. Papa lo kalau makan, kalau nggak enak itu pasti nggak mau makan. Katanya walaupun sedikit tapi miroso gitu ya, cara wong Jawa. Apa gue? Ki mau rumahan roti Kiai. Jadi insya Allah kita semua di bulan Ramadan ini, semoga kita dipanjangkan umur oleh Allah, diampuni dosa-dosa kita, dan membaca Yasin yang ketiga. Apa doa kita? Rabi meneh. Apa Bu? Lupa. Diberikan iman Islam selalu di dada atau selalu di hati kita, dan diberikan mati yang husnul, mati yang husnul, mati yang husnul. Ini namanya kita diberikan wafil akhirati waqina adza. Saiki ngaji sesuk iya ngaji, ayo nderek duriyae Nabi, ayo nderek duriyae Nabi, ayo nderek duriyae Nabi. Sallallahu salamullah ala taha rasulillah, sallallahu salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tanduran kembang, kembang kenongo ing jero. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kita tunggu kurang lebih masih setengah jam lagi. Jadi sekilas info saja, saya cuma menambahi. Jadi tolonglah jangan bosen sama aku sih. Dah, setelah kita minta maaf, saling memaafkan kepada keluarga kita, anak-anak kita semua panggil aja, nak, anak-anak besok kita mau puasa. Nak, jika ibu, jika bapak banyak salah, nak, tolong nak, ibu bapak maafin. Bukan semata-mata anak yang harus kepada ibu dan bapak dulu, tapi kita sebagai orang tua, kita ajarkan kepada anak. Oh, Pak mangan roti men ngomongnya Indonesia ngono.
Iki kudune iki ora padimas Kiai. Harusnya itu uwek-uwek apa itu? Ciri khas Sunda itu loh, biar bisa ngomong Sunda gitu loh. Oh pacang ya baca. Masalah Muhammad. Setelah kita masuk di bulan Ramadan, mari kita nanti semangatlah kita dalam memperlakukan ibadah bulan suci Ramadan, sholat tarawih, sholat yang ada hanya 1 tahun sekali dan hanya ada di bulan kita baca Al-Quran, syukur-syukur bisa khatam 30 minimal. Kita semua setiap hari kita telateni, kita selalu baca Al-Quran, karena pada bulan Ramadan barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf, Allah akan lipat gandakan menjadi 70 kali lipat pahalanya. Amin Allahumma. Beberapa yang harus kita lakukan dalam ibadah di bulan suci Ramadan. Kalau di sini biasanya sholat tarawihnya pakai yang 20 tambah 3 witir, atau yang 8 rakaat tambah 3 witir. Halo? 23 Pak ya? 23 tapi kenceng, tapi cepet enggak imamnya itu? Imamnya cepet, kenceng Pak, 10 menit selesai lah Pak ya. Jadi eksekutif VIP bacanya Masya Allah. Contohnya Mbah Hamid itu kalau sholat tarawih Masya Allah 2 rakaat bisa selesai dalam waktu setengah menit. Karena alasannya apa? Udah hafal Kiai, udah hafal. Jadi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, Allahu akbar, insyaallah. Kalau Kiai Urfan kalau imami sholat enak Bu ya, Kiai enak Bu ya, enak ya, bisa 1 jam kalau sholat tarawih ya, bubar semua. Iya, kalau tempatku itu orang sholatnya kalau lama itu makmumnya aneh-aneh Bu. Ada yang nunggu imamnya, alah masih suratan ini lama suratannya, ngerokok dulu. Yang dibaca surat Al-A'la, kalau sudah wa dzakara asma rabbih fasalla, itu baru rokoknya udah mulai nih. Ayo rokoknya mulai diletakin, apa bentar lagi selesai. Ini sholat tara yang ada hanya di bulan Masya Allah. Kalau bulan Ramadan apapun bentuknya itu baroh, apalagi yang jual makanan, yang jual besi, yang jual cat Cina, itu ikut kena barokah dari bulan suci Karena apa? Kita semua selain membersihkan hati kita, kita pula membersihkan daripada rumah kita. Betul Papa, tolong Pak, rumah kita udah buruk loh Pak, catnya Pak, tolong dicat. Betul? Kata Bapak, lain kali aja Bu, anak aja belum dibeliin anak belum dibeliin makanya Bapak jangan iktikaf melulu Pak, Bapak iktikaf terus sehingga kami anak-anak kita Pak nggak kebeli baju Pak. Tolong Pak, jangan iktikaf melulu gitu ya Bu, gitu nggak Bu? Alhamdulillah. Untuk ini mari kita songsong dan sambut bulan Ramadan ini dengan penuh sukacita dan bersihkan hati kita, memperbanyak daripada baca tasbih, memperbanyak sholat, memperbanyak baca Al-Qur'an. Insya Allah kita semua nanti akan diberikan umur yang panjang, diberikan ketetapan iman Islam, dan diberikan mati yang husnul khotimah. Allahumma
tumpakane kereta Jawa rudha papat rupa manungsa rudha papat rupa manungsa rudha papat rupa manungsa salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad salli alaihi صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صل عليه ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم شهران على مشهور الأقوال المروية اللهم صل عليه بالمدينة المنورة أبوه عبد الله يا رسول الله وكان قد اجتزى بأخوانه بني عدي من الطائفة النجارية اللهم صل عليه ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه يا رسول الله ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم على الراجع 9 أشهر قمرية اللهم صل عليه وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه يا رسول الله حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية أخاد فولدت صلى الله عليه وسلم أجل لو سنا محان القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك 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 يا رسول سلام عليك يا حبيب عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب يا علم عليك يا رسول الله صلوات الله عليك شرق الكون بديهاجا في وجود المصطفى أحمد وليال الكون أنس وأسرار قد تجلى يا نبي عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب عليك صلوات الله عليك مرحبا يا
رسول الله يا مرحبا بك إذا بك نسعى مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جلال الحسين وصلاة الله تغشى الشرف رسلي محمد والسلام مستمر كل حين يا نجاة صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا حبيب الله عليه وسلم مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا بمزاني يا العلا سكر علينا دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين حبك جد الحسين ما بلغ يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وعلى محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Shiratal ladzina. Kepada para jamaah rahimakumullah, sambil menunggu Syekh Karomain, kita rileks sambil noto ati lan pikiran usul nok ngersaning Gusti Allah. Pengen ndak dicintai Rasulullah. Nek kepengin dicintai Rasulullah, atine kudu sambung kepada Rasulullah. Bentuk sambungnya dengan apa? Ngisiji menghilangkan rasa jeleknya hati kepada sapa wae. Nggih Bu nggih. Saged nggih napa mboten?
Saya itu kalau ngaji di Pasar Kemis, di Cilongok, di mana-mana wilayah Tangerang, para ustadz buya nanya, Bib, paham nggak Bib? Aslinya enggak buya, enggak kiai. Kenapa senyum? Senyum aja. Jadi latihan dibales bahasa Jawa gitu bisa apa tidak? Ibu, halo, kepingin tidak dicintai Rasulullah. Nek kepingin dicintai Rasulullah, kudu patuh lan ikut lakune dining Rasulullah. Salah sijine ati iki ditoto ojo bangga dengan dirinya. Rasulullah salah satu hambane Allah yang dipilih dening Gusti Allah. Pernah enggak dengan cerita hadis Rasulullah? Rasulullah niku bangga dengan dirinya jadi nabi dan rasul. Pernah dengar cerita apa tidak? Lah lagi awak dewi tuku skincare yang paling larang nih mau pol-polan gitu. Sallallahu Muhammad. Ya Allah, dijak ngendikan kok angel tenan iki tetep watak-watak orang rajek ini. Nek segini kan enak. Makanya kenapa kiaimu ini Assalamualaikum ya Syekh. Ya udah, dari saya akhirul kalam, wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah di tengah-tengah kita hadir seorang guru urang ya kalau di Sunda sini. Hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir guru kita Syekh Ahmad Haromen dari Demak, Jawa Tengah. Alhamdulillah beliau walaupun ada di Jawa tapi sekarang sudah ada di Karawang, dan insya Allah sebentar lagi akan memberikan tausiah kepada kita semua. Untuk itu kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Hadratul mukarramin, para habaib, para masyayikh, para asatid yang kami muliakan, yang kami nantikan doa-doanya,
dan nasihat-nasihatnya. Kepada semua yang terkhusus kepada yang mulia Habib Mustafa Basyaiban yang telah membimbing kita semua menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan thariqahnya, thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Kepada semua yang hadir di malam ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon maaf saya pakai bahasa nasional saja, belum saatnya pakai bahasa Sunda, soalnya belum punya istri yang dari Sunda. Alhamdulillah, dikeploi berarti nanti ada istri Sunda ini. Masih ada jatah 1, istri saya sudah 3. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tapi ini bukan itu, nanti ibu-ibu nanti nggak jadi mendengarkan ceramah nanti, bukan ya. Jadi rahasia semua dari Allah itu termasuk diantaranya adalah jodoh dan kematian. Jadi kita mendapat jodoh dari di mana, siapa, itu termasuk rahasia Allah. Jadi jangan terus harus seperti ini atau seperti itu menjadi beban. Jadi kalau orang menginginkan sesuatu yang termasuk suatu rahasia, termasuk diantaranya itu adalah jodoh, ajal, rezeki, kalau dipaksakan itu adalah menjadi beban yang sangat berat. Termasuk urusan rezeki. Kalau kita ini ngoyo itu kalau bahasa Sundanya apa? Ngoyo itu ya orang itu kalau apa sih mengejar dengan keras, nah, itu ngoyo namanya. Apa mengejar, memaksakan diri, nah, itu nanti banyak ya seperti ini, umpama nggak ada jatah jadi caleg, ikut caleg, nah, nggak jadi ya akhirnya bisa stres. Tapi kalau nggak ngoyo, umpama tetap mau jadi caleg, punyanya seberapa keluarkan semampunya, diniati sedekah. Jadi ya alhamdulillah, nggak jadi ya sudah dapat sedekahnya alhamdulillah. Itu namanya nggak ngoyo. Akhirnya banyak yang bisa jadi, contohnya Komeng. Nggak ngoyo dia, malah suaranya terbanyak di Jawa Barat. Ini contoh, itu jadi contoh. Kita itu semua mengambil ibrah, termasuk Isra Mi'raj ini juga ibrah yang sangat besar dari Rasulullah SAW. Alhamdulillah malam ini kita semua bisa berkumpul, berjumpa di dalam majelis yang mulia ini. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang belum mempunyai jodoh diberikan jodoh yang baik, yang sudah berjodoh menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang belum mempunyai keturunan diberikan keturunan yang soleh-solehah, dzurriyyah thayyibah, dimudahkan urusan rezekinya, dipermudahkan untuk membayar hutang-hutangnya. Ini soalnya banyak yang hutang, termasuk saya ini banyak hutang ini. Hutang budi tadi, hutang budi sama keluarga, apa sama guru-guru, sama Habib Mus ini masuk. Hutang budi diundang ke sini kan termasuk budinya beliau. Kalau nggak kenal beliau nggak sampai ke sini. Semoga mendapatkan keberkahannya semuanya. Sholawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah, bisa berkumpul bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
walaupun kita itu banyak dosa, banyak kesalahan, banyak maksiat, semoga kita semua tetap mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini memperingati Isra Mi'raj, berarti kita juga mencintai Rasulullah. Kalau mencintai Rasulullah, insya Allah mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ada rutinan-rutinan majelis. Istiqomah datang toh, semoga bisa istiqomah. Setiap apa? Malam Kamis. Ya, semoga penutupan ini bukan akhir dari pertemuan, tapi nanti bisa bertemu lagi di kemudian, untuk apa, bulan-bulan kemudian setelah Syawal ya, setelah Syawal bisa istiqomah, bahkan bisa lebih giat, lebih semangat dalam mendatangi majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis zikir. Bapak, Ibu, saudara-saudara semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekilas tentang Isra Mi'raj. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan suatu kemuliaan atau mendapat suatu hadiah yang luar biasa dari Allah. Jadi Isra Mi'raj itu sebuah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan sebuah hadiah? Karena Isra Mi'raj itu pertemuan agung antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala di langit, di atas langit 7. Nah, terus dari ini terkadang ada sebagian orang yang kemudian mengartikan bahwa Allah itu ada di atas langit. Ini kalau menurut ulama ahli sunnah wal jamaah, pengertiannya bukan seperti itu. Kita yang bermadhab Asy'ariyah, ya, kita kan tauhidnya ada madhab. Jadi dalam ahlus sunnah wal jamaah itu ada madhab dalam fikih, ada madhab dalam thariqah, dan ada madhab dalam hal tauhid. Dalam hal fikih kita mengikuti salah satu dari madhab 4, yaitu madhab siapa? Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki. Nah, itu 4 itulah yang disepakati para ulama mayoritas. Walaupun ada sebagian yang mengatakan boleh mengikuti pendapatnya Imam Abu Dawud Al-Zahiri atau pendapat madhab Zahiriyah. Nah, ini yang jelas yang disepakati adalah 4 madhab. Kemudian dalam hal tauhid mengikuti pendapatnya Imam Asy'ari atau Imam Maturidi. 2 madhab ini. Selain dari pendapat 2 ini bisa condong ke kanan atau ke kiri. Ada yang Mu'tazilah, ada Qadariyah atau Jismiyah. Jismiyah itu pendapat yang mengatakan Tuhan itu ada jisimnya, ada tempatnya, mempunyai tempat tinggal. Allah ada tangannya seperti tangan kita, ada kaki seperti kaki kita, ada wajah seperti wajah kita, ada tempat seperti yang kita tempati. Ini berarti jismiyah. Ini tidak diakui oleh madhab ahlus sunnah wal jamaah. Kalau ahlus sunnah wal jamaah tidak mengatakan seperti itu. Seandainya ada kaki atau hadis-hadis yang mengatakan bahwa Allah yadullahi fawqa aydihim,
tangan Allah di atas tangan mereka. Itu bukan dimaknai seperti tangan kita, bisa dimaknai kekuasaan Allah atau kekuatan Allah. Kekuasaan Allah ada di atas semua kekuasaan yang ada. Yadullahi fawqa aydihim. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Zat Ar-Rahman berada di atas arsy. Dalam arti kekuasaan Allah itu ada di atas arsy. Bukan terus Allah bertempat tinggal di arsy. Berarti ketika Rasulullah munajat naik ke atas arsy, berarti Rasulullah itu apa? Naik ke singgasana Allah, menghadap kehadirat atau kebesaran Allah. Yang jelas seperti itu. Seandainya bertemu juga tidak bisa kita gambarkan seperti pertemuan kita seperti malam ini. Ini kalau kita mengikuti pendapat-pendapat ulama ahli sunnah wal jamaah dari golongan Maturidi, Asy'ari Maturidi. Kembali kepada Isra Mi'raj, Allah memberi hadiah yang luar biasa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa Isra Mi'raj itu setelah melalui ujian-ujian yang sangat berat. Rasulullah diuji, ditinggal oleh pamannya Abu Thalib yang selama hidupnya membantu dan menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjuangannya. Kemudian setelah ditinggal oleh pamannya, Rasulullah juga ditinggal oleh istri beliau Sayyidah Khadijah Al-Kubra, meninggal. Padahal Sayyidah Khadijah itu yang membantu Rasulullah baik dalam memotivasi, memberi semangat, juga membantu dalam finansial, dalam harta, dalam perjuangannya. Rasulullah fokus berdakwah, istrinya mengembangkan niaga atau jual berdagang. Uang harta warisannya sudah banyak Sayyidah Khadijah itu dari suami-suami terdahulunya, apalagi dagangnya juga sangat sukses. Semua itu dihabiskan untuk perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perjuangan itu membutuhkan backingan juga. Kalau kita backingannya pusat, backingannya Habib Mus nih pusat langsung. Nah, ini didagangi, masya Allah. Semoga kita semua dalam berdakwah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah ditinggal oleh dua orang yang sangat dicintai dan sangat membantu dalam perjuangannya. Kemudian Rasulullah mencari suaka, mencari bantuan setelah banyak yang mencaci, banyak yang memusuhi, lebih dahsyat lagi dalam memusuhinya. Rasulullah pergi ke Taif. Tahu Taif? Ya, daerah di dekat kota Mekah, tapi agak tinggi, datarannya dataran tinggi. Kalau di Mekah itu panas, kalau di Taif itu dingin, daerah pegunungan. Rasulullah ke sana. Bani Tsaqif penduduknya namanya, Bani Tsaqif, tinggal di kota Taif. Rasulullah mencari suaka, mencari bantuan, mengajak mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang didapati dalam perjalanan beliau, bukannya mereka simpati kepada Rasulullah, malah mendapat makian dan macam-macam ujian. Di antaranya Rasulullah dilempar batu oleh anak-anak, dianggap orang gila, sampai darah Rasulullah bercucuran dari wajah
beliau. Kemudian ketika Rasulullah bersandar di sebuah pohon dekat gunung, dekat bukit, datang seorang malaikat. Ya Rasulullah, bagaimana jika engkau berkenan, maka gunung ini akan aku timpakan kepada penduduk Bani Saqif, orang-orang yang menempati Taif. Jadi malaikatnya sendiri itu marah. Jadi melihat Rasulullah difitnah, dicaci maki, dikejar-kejar, dilempari batu, malaikat itu tidak terima, sehingga meminta izin kepada Rasulullah agar Rasulullah mengizinkan supaya penduduk itu ditimpa dengan gunung. Apa yang dijawab oleh Rasulullah? Tidak, jangan, aku berdoa kepada Allah bahwa nanti ada dari keturunan mereka, bahkan dari golongan mereka ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ajaran Thariqah, mengajak orang dengan bijaksana, tidak menghakimi keburukan mereka dengan balasan keburukan, tapi dibalas dengan doa-doa kebaikan. Sehingga akhirnya banyak penduduk Saqif, Bani Saqif, penduduk Taif, akhirnya itu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah melalui ujian-ujian itu, Rasulullah diberi hadiah oleh Allah perjalanan Isra Mi'raj, berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik sampai Sidratul Muntaha. Inilah perjalanan Isra Mi'raj. Kita kalau mau mengambil hikmah dari perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah SAW, apapun ujian yang kita terima pasti ada hikmah yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kesuksesan itu pasti melalui fase-fase ujian. Dari jamaah yang mungkin berapa ratus, 100 naik menjadi 200, 300 sampai nanti ribuan. Dari kadang jamaah itu apa, majelis itu majelis apa, dicaci kanan kiri, tetap istiqomah ngaji, berdakwah, bermujahadah dengan semangat tanpa kendur. Nanti akhirnya Allah mengangkat derajat pengajian majelis itu. Mbah Yai diangkat derajatnya oleh Allah, yang ikut di dalam majelisnya diangkat derajatnya oleh Allah, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga melalui ujian, termasuk menunggu saya sampai lama ini juga termasuk ujian. Sabari Masya Allah sampai jam 11, jam 8 sampai jam 11 baru datang. Mohon maaf ya, perjalanannya sangat jauh, apalagi diselingi dengan rintik-rintik hujan yang sangat syahdu. Di perjalanan hujan, perjalanannya agak padat. Saya kira acaranya biasanya kalau Habib Mus buat acara itu jam 12 ke atas. Jadi saya berangkatnya ini pokoknya sampai sana jam 12. Ya, asik. Biasanya gitu dia acaranya tengah malam. Di Sunda beda ini. Awal acaranya agak di awal-awal. Alhamdulillah. Tapi Masya Allah, ini pertemuan yang sangat-sangat saya bahagia. Karena dengan bertemu seperti ini ada empat kebaikan yang didapat. Setidaknya ada 4 kebaikan. Yang pertama, dengan pertemuan-pertemuan seperti ini, majelis-majelis seperti ini, satu, dosa-dosa kita semua dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga semuanya dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali ke rumah dalam keadaan seperti bayi yang baru lahir.
Amin ya rabbal alamin. Ini kemuliaan majelis. Yang kedua, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah dari rumah berangkat ke majelis itu ada pahalanya. Dihitung sendiri berapa kali langkah. Setiap langkah 100 pahala. Berarti berapa ratus pahala. Apalagi ini di malam hari. Terus yang ketiga, permintaannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat yang baik ya, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga. Yang keempat, mendapatkan asror dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang hadir itu ada ulama, ada habib, ada masyayikh, ada asatidz ya. Semuanya itu mendapat asror dari Allah, mempunyai sir-sir dari Allah. Jadi nanti yang bertemu, yang berkumpul, yang berjumpa mendapat sir dari beliau-beliau semuanya. Itu termasuk kemuliaan majelis-majelis ilmu. Walaupun dalam majelis itu tidak faham, walaupun di dalam majelis itu hatinya belum bisa khusyuk, tapi tidak akan hilang kemuliaan-kemuliaan yang telah disebutkan tersebut. Allah mempunyai malaikat namanya malaikat sayyarah. Tahu malaikat sayyarah? Ada malaikat itu malaikat pembawa wahyu, malaikat Jibril. Ada malaikat pembawa rizki, ada yang membagi rizki, ada malaikat yang menjaga, malaikat hafadzah. Wah, macam-macam kalau malaikat itu jenisnya. Termasuk diantaranya ada malaikat sayyarah. Malaikat sayyarah itu tugasnya mencari majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, termasuk majelis yang seperti ini. Ini ada malaikatnya, beribu-ribu malaikat yang datang. Kemudian malaikat sayyarah ini kalau sudah majelis itu selesai, mereka melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya termasuk diantaranya tadi melaporkan ini ada hajatnya seperti ini, hajat kita datang itu apa, terus ada permintaan apa, kemudian semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di akhir hadis itu disebutkan malaikat ini kemudian protes. Beliau malaikat itu berkata kepada Allah, ya Allah, di dalam majelis itu tadi ada orang yang cuman ikut-ikutan, nggak tahu apa-apa, datang terus tidur. Umpamanya ada, kan ada tuh majelis datang langsung tidur, selesai pulang dapat kabar berkah, sudah enak, paling enak itu. Ada enggak hadir orangnya? Nah itu malaikat protes kepada Allah, Gusti, ini ada orang ini cuman datang ikut-ikutan, nggak tahu apa yang di majelis itu, yang dibicarakan apa, yang dibaca apa, maulid juga tidur, zikir juga tidur, tahu-tahu majelis bubar pulang ikut pulang. Apa ya termasuk dapat fadilah-fadilah yang disebutkan tadi? Diampuni dosanya, dijauhkan dari neraka, dimasukkan surga, mendapatkan pahala. Jawabnya Allah, orang itu juga termasuk mendapatkan jaminan-jaminan seperti itu. Humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah suatu kaum, tempat ini adalah kaum la yashqa bihim
jalisum, yang tidak akan rugi, yang tidak akan celaka orang-orang yang duduk bersama di dalam majelis tersebut. Semoga kita semua mendapatkan fadilah majelis ini, mendapatkan rahmat dari Allah, dikabulkan hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Masih tambah jam lagi apa cukup? Kalau tambah ya saya tambahi, kalau cukup, kalau kemalaman saya cukupi. Cukup ya. Kalau lanjut saya lanjut, bisa sampai tengah malam. Saya teruskan. Jadi di antara hadiah dari Allah yaitu adanya perintah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu tanda-tanda tentang keimanan kita semua. Jadi iman, orang yang beriman itu ada 7 golongan, 6 golongan, setidaknya ada 6 golongan. Golongan orang-orang yang beriman itu ada 6 golongan. Jadi ada yang imannya tulus dari hati dan mulutnya, juga lakunya. Ada lagi yang hanya iman di dalam kata-kata saja tapi tidak di dalam hati. Semuanya itu kalau dijumlahkan setidaknya ada 6 golongan. Golongan yang pertama yaitu golongan nabi, nubuah, golongan para nabi. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang syidik. Golongan yang ketiga adalah golongan syuhada. Golongan yang keempat adalah golongannya orang-orang yang sholih. Golongan yang keempat adalah golongan orang-orang yang fasik, dan golongan yang keenam adalah golongan orang yang munafik. Ini ada ayatnya. 4 golongan ini disebutkan oleh Allah dalam satu ayat. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Wa may yuti'illaha war rasul وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم. Suaranya agak cemplang ya, cemplang tapi yang penting enak didengar. Kan sing ngalem dhewe. Wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa taat kepada Allah dan utusannya, fa ulaika, maka mereka ma'al ladzina an'amallah, akan bersama orang-orang yang diberi kenikmatan yang abadi dari Allah. Siapa? Minan nabiyyin, dari golongan para nabi, wasiddiqin, golongan para siddiq, wasyuhada, golongan orang-orang yang syahid, wassolihin, dan golongan orang-orang yang soleh. Ayat ini turun, ada asbabun nuzulnya, yaitu diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi mempunyai sahabat namanya Thauban. Thauban ini budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah.
Sahabat Tsauban ini datang sowan kepada Rasulullah dalam keadaan seperti orang yang sakit, badannya kurus, wajahnya pucat, rambutnya tidak rapi. Datang kepada Rasulullah, ditegur oleh Rasulullah, wahai Tsauban, apa yang terjadi dengan dirimu? Kenapa kamu sakit apa sampai seperti ini? Dijawab oleh sahabat Tsauban, wahai Rasulullah, saya ini tidak sakit Rasulullah, saya ini sehat, tapi hati saya yang sangat selalu sedih. Lah kenapa kamu sedih? Apa enggak punya uang? Apa banyak utang? Apa ditinggal kekasihnya? Apa ada yang dicintai terus kemudian enggak mau, I love you ditolak umpamanya? Itu kan berat juga, orang punya cinta yang tertolak. Itu bahkan kalau bisa kalau matinya mati syahid. Bahkan termasuk orang yang mati syahid itu kalau punya rasa cinta dipendam sampai nggak kuat mati. Pernah nggak? Pernah dengar nggak? Nah, itu ada, termasuk diantara syahid akhirat, orang yang punya rasa cinta tapi tidak diumbar cintanya, disimpan sampai akhirnya meninggal. Akhirnya sahabat Tsauban ini menjawab, bukan karena apa-apa wahai Rasulullah, saya sedih, saya prihatin, saya itu selalu mengingat dirimu, yang saya cintai dirimu ya Rasulullah. Ketika saya pulang ke rumah saya teringat denganmu, kemudian saya datang, ketika saya berjumpa sungguh sangat bahagia, tapi nanti setelah pulang saya mikir lagi ya Rasulullah, kepingin ketemu lagi ya Rasulullah. Kemudian saya mikir lama, saya pendam ini perasaan ini. Nah, kenapa? Iya Rasulullah, seandainya nanti aku meninggal, seandainya nanti kita sudah tiada, engkau telah tiada, aku tiada, maka engkau pasti berada di surga dan aku belum pasti masuk surga. Saya pikirkan seperti itu ya Rasulullah, sampai saya itu sedih, banyak menangis jika tidak bisa berjumpa denganmu. Kemudian seandainya pun aku nanti di surga wahai Rasulullah, mestinya aku tidak bisa sama dengan dirimu, engkau ada jauh di atas tempat yang mulia, sedangkan aku mungkin masih di derajat yang di bawah di surga. Rasulullah diam, gak berani menjawab. Ini ada pertanyaan seperti ini. Akhirnya malaikat Jibril datang membawa wahyu, wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini ayat ini menggambarkan juga menjadi bisyarah, tanda kebahagiaan bagi kita semua. Semoga kita semua berkumpul di sini dalam rangka mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga walaupun kita banyak dosa, banyak maksiat, belum bisa beramal dengan baik, masih banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, semoga kita semua tetap mendapatkan syafaat Rasulullah dan bisa berkumpul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sudah hujan, kira-kira ditambah lagi atau sudah? Lu kalau terus saya sampai malam bisa, wong kitab saya banyak. Dicukupkan ya. Semoga pertemuan singkat ini mendapatkan banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu semua, kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Semoga ini bukan akhir dari pertemuan kita,
Semoga kapan waktu lagi kita bisa berjumpa dalam keadaan yang lebih baik, dalam suasana yang lebih baik. Setidaknya kita semua nanti bisa berkumpul bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk doa kami mintakan kepada Yang Mulia Habib Mustafa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup kita mohonkan dari Syekhina Syekh Ahmad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورافته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهج القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل همته واشرنا هدى في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونشرته وحنا متمسكين بالسنة وطاعته وأمسنا لهم به وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كشورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشتفع به الخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عن قدوسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا وسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول مثلها فلا تحرمهم ثواب هذه الليلة وفضلها. اللهم ارحمنا يوم يشفع اللهم ارحمنا يوم يشفع القبور. اللهم يا الله اللهم ارزقنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك الشاكرين واليوم لقائك من الذاكرين وحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم النبي الشفيع وارزقنا بيوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائها. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم يا رحمن يا رحيم يا ودود يا حليم يا عظيم ya Allah, dengan berkah pertemuan ini ya Allah, dengan keberkahan para kekasihmu ya Allah, dengan syafaat nabimu ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah, hajat dunia dan hajat akhirah ya Allah. Permudahkanlah ya Allah urusan-urusan kami ya Allah, urusan dunia, urusan akhirah, segala urusan ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah.
hapuskanlah dosa-dosa kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa orang-orang tua kami, dosa-dosa guru kami ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, ya Halim. Jadikanlah kami, keluarga kami, putra-putri kami, dzurriyyah-dzurriyyah kami, ya Allah, santri-santri kami, ya Allah, jamaah kami dan semua yang hadir di dalam majelis ini, keluarganya ya Allah, orang-orang yang mulia di sisimu ya Allah, orang-orang yang mulia di sisimu ya Allah. Permudahkanlah urusan rezekinya, permudahkan urusan dunianya, permudahkanlah urusan akhiratnya ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tawaffana muslimin walhiqna bisyalihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Demikian tadi tausiah yang telah disampaikan guru kita Syekh Ahmad Harumin dari Demak. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan beliau tentunya dapat kita amalkan dan implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mewakili dari keluarga Yai Mutajar dan Kiai Urban, tentunya kami mengucapkan terima kasih para jamaah sekalian yang telah sudi kiranya hadir ke tempat kami, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT sehingga setelah bulan Syawal kita akan bertemu dan berjumpa kembali dalam pengajian rutinitas setiap malam Kamis, baik itu mingguan ataupun Jumatan, baik sholawatan maupun tawajuhan. Itu saja yang bisa disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.